Sabe salamat dimulai salam sawujud karena Malembang. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Selestari. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Hari ini saya akan berbagi refleksi perjalanan pembelajaran mata kuliah wawasan pendidikan selama 1 semester yang telah mengubah paradigma saya secara fundamental. Nah, perjalanan ini bukan hanya memberikan pengetahuan teoretis, tetapi juga transformasi personal dalam memahami hakikat pendidikan yang sesungguhnya. Kita masuk ke konsep paling berkesan. Di sini, pendidikan sebagai proses humanisasi, konsep yang paling membekas adalah pengalaman bahwa pendidikan bukan sekedar transfer pengetahuan. Paulo Freire mengajarkan bahwa pendidikan sejati adalah praktik pembebasan yang memungkinkan siswa menjadi subjek aktif, bukan objek pasif dalam pembelajaran. Konsep pendidikan gaya Bang versus pendidikan pemecahan masalah benar-benar mengubah pemahaman saya tentang dinamika kelas. Nah, pendidikan gaya Bang memperlakukan siswa seperti celengan kosong yang diisi pengetahuan, sementara pendidikan pemecahan masalah mendorong dialog kritis dan pemikiran transformatif. Nah, kita masuk ke teori kecerdasan majemuk Howard Gardner. Howard Gardner membuka mata saya bahwa setiap individu memiliki keunikan. Tidak ada yang bodoh atau pintar secara mutlak. Setiap orang cerdas dengan caranya sendiri, dari kecerdasan linguistik, logis matematis, spasial, musikal, kinestik, interpersonal, naturalis, hingga eksistensial, semua sama berharganya. Ini mengubah cara saya memandang evaluasi dan penilaian dalam pendidikan dari yang bersifat seragam menuju penilaian autentik. Konstruktivisme Piaget dan Vygotsky. Teori konstruktivisme mengajarkan bahwa pengetahuan tidak ditransfer begitu saja, tetapi dibangun oleh siswa sendiri melalui interaksi dengan lingkungan. Piaget menekankan tahap perkembangan kognitif, sementara Vygotsky mengenalkan konsep zona pengembangan proksimal yang mengubah cara saya memahami peran bantuan dalam pembelajaran. Nah, perubahan perspektif mendalam yaitu dari berpusat pada guru, berpusat pada siswa. Paradigma saya berubah total dari pendekatan tradisional menuju pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, dulu saya melihat guru sebagai sumber utama pengetahuan, namun kini pemahaman pemeran guru sebagai fasilitator dan pembimbing. Siswa adalah konstruktor aktif pengetahuan mereka sendiri. Vygotsky mengajarkan tentang zona perkembangan proksimal, betapa pentingnya scaffolding atau perancah dalam pembelajaran untuk membantu siswa mencapai potensi maksimal mereka. Lalu, memahami kompleksitas pembelajaran, saya menyadari belajar bukan proses linear sederhana, tetapi melibatkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara bersamaan. Faktor sosial, budaya, dan konteks sangat berpengaruh dalam pembelajaran. Tasoknomi Bloom yang telah direvisi memberikan pemahaman baru tentang tingkatan berpikir dari mengingat, memahami, menerap, menganalisis, mengevaluasi, hingga menciptakan. Lalu, paradigma penilaian yang berubah. Pemahaman saya tentang penilaian berubah dari penilaian hasil belajar menuju penilaian untuk pembelajaran dan penilaian sebagai pembelajaran. Lalu, penilaian formatif menjadi lebih penting daripada sumatif, dikarenakan memberikan umpan balik yang berkelanjutan untuk perbaikan pembelajaran. Tantangan dan wawasan mendalam, yaitu tantangan implementasi, menerjemahkan teori ideal ke praktik lapangan yang penuh keterbatasan merupakan tantangan besar. Bagaimana menerapkan pembelajaran diferensiasi dalam kelas besar hingga beragam latar belakang siswa, bagaimana mengintegrasi teknologi dengan bermakna, bagaimana teknologi itu menjadi bermakna bukan sekedar digitalisasi metode lama, bagaimana mengatasi resistensi terhadap perubahan dalam sistem pendidikan yang masih konvensional. Nah, kita masuk ke wawasan transformatif.
di mana refleksi adalah kunci menjadi pendidik efektif. Donald Kuhn mengajarkan konsep praktisi reflektif, pentingnya refleksi saat bertindak dan refleksi setelah bertindak. Setiap siswa adalah individu unik, memerlukan pendekatan yang disesuaikan. Nah, di mana siswa itu mempunyai berbeda-beda pendekatan. Jadi, pola pikir mereka yang akan berkembang, yang akan diajarkan oleh Carol Dweck, mengajarkan bahwa kemampuan dapat berkembang melalui usaha dan strategi yang tepat, bukan sesuatu yang tetap. Lalu, pentingnya kecerdasan emosional. Daniel Goleman mengajarkan bahwa kecerdasan emosional sama pentingnya dengan kecerdasan intelektual. Kemampuan mengelola emosi, berempati, dan membangun hubungan yang baik menjadi kunci sukses dalam pendidikan. Relevansi dalam kehidupan dan masa depan. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting, dari mana materi ini sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman tentang gaya belajar membantu saya berinteraksi lebih efektif dengan orang lain. Konsep kecerdasan emosional mengajarkan pentingnya mengelola emosi dalam membangun hubungan yang bermakna. Nah, prinsip-prinsip komunikasi efektif dan mendengarkan aktif yang dipelajari berguna dalam konteks sosial. Lalu kita masuk dengan untuk pengembangan karir. Nah, sebagai calon pendidik, semua konsep ini menjadi pondasi praktik mengajar, pemahaman tentang pembelajaran diferensiasi, pengajaran responsif budaya, dan pendidikan inklusif akan menjadi bekal utama dalam menghadapi keberagaman siswa di masa depan. Di masa depan kita akan menghadapi berbagai macam siswa, entah dari generasi ke generasi selanjutnya. Lalu, persiapan apa yang akan kita hadapi? Persiapan menghadapi pendidikan abad 21, pembelajaran tentang keterampilan abad 21 berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi mempersiapkan saya untuk mendidik generasi yang akan menghadapi tantangan masa depan yang belum dapat diprediksi sepenuhnya. Oke. Dari situlah perjalanan ini menyadarkan saya bahwa pendidikan adalah proses yang tidak akan pernah berakhir. Jadi pendidikan itu adalah jenjang yang mungkin tidak akan pernah berakhir, dan sama dengan belajar. Belajar adalah dimana kita akan tahu, dimana kita akan tidak tahu dan akan menjadi tahu. Dan di situ kita akan mengasah otak melalui belajar tersebut. Dan belajar sepanjang hayat bukan hanya slogan, tetapi keharusan saya berkomitmen untuk terus mengembangkan diri sebagai praktisi reflektif yang selalu belajar dari pengalaman. Jadi belajar itu bukan tentang kita membuka buku, bukan tentang kita membuka AI, Google Scholar, tapi kita belajar itu terdapat dari pengalaman-pengalaman tersebut. Nah, pengalaman itu bisa untuk kita buat sebagai pembelajaran di masa yang akan datang. Nah, menerapkan pendekatan humanis yang mengutamakan pengembangan potensi setiap individu secara holistik dan berkontribusi dalam menciptakan pendidikan yang lebih adil dan bermakna bagi semua. Seperti kata Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kita gunakan untuk mengubah dunia. Sekian video dari refleksi wawasan pendidikan ini. Terima kasih. Selamat siang.